Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan mata kuliah decision making. Insyaallah ini pertemuan ke-6 dan akan membahas tentang kepemimpinan bersama saya Abu Thalib. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan Anda untuk menuju sukses. Dalam diri setiap seseorang terdapat potensi kepemimpinan, tetapi sayang banyak orang yang tidak menyadari potensi tersebut. Sampaikan Robert Schuller, Hinton and Hinton pada tahun 1988. Kemudian Benes dan Nanus juga menyampaikan pada tahun 1985, kepemimpinan adalah harismatik, yaitu suatu proses insani penuh dengan uji coba, menang atau kalah, banyak menyita waktu, dan sesuatu yang kebetulan. Selanjutnya, Galen menyampaikan seorang pemimpin lebih cenderung untuk melihat dari segi kualitas, sehingga kepemimpinan yang berkualitas ialah kemampuan atau seni memimpin orang biasa untuk mencapai hasil-hasil yang luar biasa. Kozes dan Busnell menyampaikan pondasi dari kepemimpinan adalah kredibilitas, dan unsur-unsur kredibilitas ialah kejujuran, memiliki pandangan ke depan, memiliki kompetensi, dan mampu membangkitkan semangat. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. Ada 4 macam pendekatan kepemimpinan. Yang pertama adalah sifat, gaya, yang ketiga situasional, dan yang keempat pendekatan fungsional. Yang pertama, pendekatan sifat dari kepemimpinan. Dalam pendekatan sifat atau traits approach, atau juga disebut teori sifat, dibahas tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang membedakan dengan bukan pemimpin. 5 sifat negatif yang mencegah orang menjadi pemimpin. Yang pertama, tidak banyak pengetahuan. Yang kedua, terlalu kaku, tidak ikut berperan serta, kemudian otoriter, serta suka menyerang dengan kata-kata. Disampaikan Stockdale pada tahun 1974. Kate Davis menggambarkan sifat-sifat itu sebagai suatu kecerdasan, kedewasaan, keleluasaan hubungan sosial, sebagai motivasi diri, dorongan berprestasi, serta sebagai sikap hubungan kemanusiaan. Pendekatan gaya kepemimpinan. Ada 4 kategori gaya kepemimpinan seperti yang disampaikan Gato, yaitu direktif, konsultatif, partisipatif, dan gaya delegasi. Karakter tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Gaya direktif. Biasanya pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan terlibat dalam pelaksanaannya. Gaya konsultatif. Pemimpin lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, dan memberikan nasihat dalam rangka mencapai suatu tujuan. Gaya partisipatif. Pemimpin lebih banyak mendengar, kemudian menerima, ikut bekerja sama, dan memberikan dorongan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Serta gaya delegasi ini, seorang pemimpin mendorong kemampuan staf untuk mengambil inisiatif. Kemudian pendekatan situasional. Fiedler menyampaikan dalam pendekatan situasional ini, dikatakan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung pada 2 variabel yang saling berinteraksi. Yang pertama, sistem motivasi dari pemimpin. Yang kedua yaitu tingkat atau keadaan yang menyenangkan dari situasi tersebut. Berdasarkan teori di atas, situasi kepemimpinan digolongkan pada 3 dimensi. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota. Biasanya pemimpin tersebut akan disenangi, dihormati, dan dipercaya.
Kemudian struktur tugas. Biasanya seorang pemimpin memberikan tugas terstruktur dengan baik, jelas, eksplisit, dan terprogram. Kemudian posisi keuangan. Tipe pemimpin yang seperti ini akan mempunyai kekuasaan dan berpengaruh lebih. Kemudian pendekatan fungsional. Raymond Cattell yang dipandang sebagai pelopor dari teori ini mengambil asumsi bahwa pendekatan fungsional sesuatu perilaku yang dapat memberikan sumbangan pada pencapaian suatu tujuan kelompok dapat dianggap sebagai kepemimpinan, tidak peduli siapa yang menampilkan perilaku tersebut. Kemudian Stockdale 1974 menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang objektif tidak memihak ternyata lebih mendorong produktivitas kelompok dibandingkan dengan gaya supervisi perorangan. Selanjutnya kita masuk pada teori-teori kepemimpinan. Dalam dunia pustaka, kepemimpinan dikenal paling tidak ada 8. Hal ini diungkapkan oleh literatur kepemimpinan yang tersohor. Ralph M. Stockdale yang kemudian diperluas Bass. Yang pertama adalah teori-teori orang besar, Great Man Theories. Yang kedua yaitu teori-teori sifat. Kemudian teori-teori lingkungan, teori-teori situasional pribadi, teori-teori psikoanalitik, kemudian teori antisipasi dan interaksi. Ada teori manusiawi, dan yang kedelapan yaitu teori-teori pertukaran. Selanjutnya sumber karakteristik kepemimpinan. Teori-teori yang diungkapkan itu telah memperkaya pemahaman kita tentang sebuah kepemimpinan, tentang karakteristik kepemimpinan. Kotter menyampaikan bahwa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dapat berpengaruh terhadap kemampuan untuk memberi motivasi dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Sifat yang dibawa dari masa kanak-kanak, dari masa kecil dapat juga membangkitkan motivasi, menumbuhkan nilai-nilai pribadi, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan seseorang. Kemudian sumber karakteristik juga terdiri dari pendidikan formal. Pendidikan formal hanya berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan, sedangkan pengalaman karir dapat mendorong tampilnya lebih banyak karakteristik kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai kepemimpinan. Dalam membuat keputusan, seorang pemimpin tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai yang dimiliki, yaitu persepsinya tentang apa dan mana yang diperlukan. Hal ini dipengaruhi oleh keinginannya, emosinya, etikanya, perasaannya, sikap terhadap orang dan kelompok atau lingkungan, dan hal lainnya. Good dan R. Taguiri telah mencoba mengidentifikasi ada 6 yang penting dan kecenderungan nilai-nilai dimaksud. Yang pertama, teoritik, nilai-nilai yang tertarik pada usaha mencari kebenaran. Kemudian ekonomis, yaitu nilai-nilai yang praktis, tertarik pada usaha akumulasi kekayaan. Estetik, yaitu tertarik pada aspek-aspek kehidupan. Kemudian sosial, teori ini menaruh belas kasihan pada orang lain, simpatik. Kemudian teori politis biasanya berorientasi pada kekuasaan. Dan teori religius, yaitu selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. Demikianlah, terima kasih. Semoga ini menjadi rujukan adik-adik belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.